Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah sekarang kita sudah di bulan Syawal ya, Idul Fitri. Jadi saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1453 Hijriah. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita ya, kaum muslimin yang beribadah di bulan Ramadan. Jadikan kita orang-orang bertakwa yang insya Allah kembali menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita baru lahir. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku, yaitu yang takwa itu taat perintahnya dan jauh segala larangannya. Ya, puasa ditaati dan diamalkan, begitu juga yang lainnya. Tentang kehidupan hukum, ekonomi, politik, pendidikan, kita di pendidikan juga harus ditaati. Dengan begitu kita akan sampai derajat takwa. Kalau tidak maka dalam melanjutkan kuliah kita dan tempat ini saya akan sampaikan materi di sini ada perencanaan transportasi. Nah, di sini ada materi perencanaan transportasi, sementara proses kodetik yang ada. Nah, bisa dilihat ya. Belum belum pernah ini kan materinya sampaikan. Jadi saya lanjut materi mengapa transportasi itu perlu direncanakan. Ya. Tentunya agar tercipta transportasi yang efisien, ya, transportasinya berkualitas dan transportasinya untuk siapa saja. Nah, ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Bagaimana transportasi efisien yang berkualitas dan untuk siapa saja. Nah, efisien dijelaskan bagaimana manajemennya. Yang efisien bisa dioptimalkan apa yang ada saat ini, baik itu aplikasi, sistem atau penerapan sistem transportasinya efisien. Efisien itu yang murah ya, tidak banyak dana habis. Kemudian teknologinya, bagaimana penggunaan teknologinya mampu menjadikan efisiensi dan teknologi, dan juga ada kontrol dari sumber daya dan tata guna lahan. Nah, berkaitan dengan kualitas, nah, kalau kuantitas jumlah, kualitas itu mutu ya. Jadi ini akan mengurangi dampak negatif akibat kendaraan bermotor. Kan bagus jalannya, tidak kecelakaan. Dan lain-lainnya, dampak negatif bisa dikurangi. Dan equity, nah, tadi itu, nah itu yang disebut transportasi untuk siapa saja equity. Nah, for all communities, untuk semua komunitas. Nah, ini adalah sebuah contoh tidak efektifnya perencanaan transportasi. Jadi macet, terjadi banyak sekali kendaraan, menyebabkan masalah di bidang transportasi. Bagaimana di Belanda tahun 60 dan tahun 70-an, nah, dalam pertumbuhan mobil kendaraan tentunya terus bertumbuh. Tahun 65 jalannya 600 km, direncanakan 5.300 km tahun 2000, dan 2008 2.200 km. Kita fokus bangun spasi untuk mobil kendaraan ya, tapi tidak membangun untuk pejalan kaki dan untuk sepeda. Apa yang terjadi tahun 10 tahun kemudian ya, terjadi kemacetan, polusi, kemacetan, ekonominya berkurang di kota, dan terjadi fatality, kematian yang fatality tinggi. Tahun 72 3.200, tahun 2007 800 orang mati. Ini mimpi yang buruk. Kemacetan, terjadi lagi kemacetan, bertambah mobil, bertambah lagi kemacetan. Kalau di Eropa bagaimana? Bisa dilihat tahun 80
mereka ini di dalam di lokal mereka diatur ya, ada area pedestrian dalam kota, pusat kota, aksesnya untuk mobil, ada juga jaringan sepeda dan lain-lain. Maka hasilnya menggunakan penggunaan mobil itu berkurang. Penggunaan sepeda jadi bertambah 6% di negara dan di atas 30% di banyak kota. Bertambah semua penggunaan hidupnya jadi bertambah baik, bertambah berkualitas. Karena mereka banyak yang berpindah kepada sepeda. Nah, kalau kita lihat periode perencanaan transportasi, ini ada jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, dan panjangnya. Jangka pendek itu di bawah 5 tahun, 1 sampai 5 tahun. Nah, ini dengan melihat masalah-masalah yang harus segera ditangani, mana prioritas, dan sumber dananya diarahkan ke sana. Tersedia. Misalnya koordinasi simpang bersinyal, maksudnya itu lampu merah ya, bersinyal. Kalau tidak bersinyal, berarti tidak ada lampu merahnya. Nah, satu pemasangan tes teknologinya. Kemudian kelima, masuk ya. Kamu tidak masuk ya. Belum? Ya, lobet coba. Berapa menit lagi? Sepuluh tahun dan jangka panjang di atas 15 tahun, di atas 15 tahun. Jadi ini program-programnya bisa dibaca di Classroom saja ya. Nah, ini pengaturan harga di Stockholm, di Jalan Stockholm. Ada elemen-elemen perencanaan transportasi, ada tiga tahap ya, penelitian, peramalan, dan evaluasi. Ada proses perencanaan yang bisa dibaca filenya ya. Dari mendefinisikan situasi sampai alternatif yang terbaik. Nah, ini contoh perencanaan transportasi di Jogja. Nah, ini skenario kebijakan, nah bisa dibaca di file-filenya. Perencanaan angkutan umum bukan baru, contoh. Kemudian model kebutuhan perjalanan, ada model yang skala besar, 4 langkah, model 4 langkah, dan model yang skala kecil. Dalam 4 langkah itu ada bangkitan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pemilihan rute, ada 4 ya. Studi-studi dalam perencanaan transportasi itu ada studi asal tujuan, ada studi arus lalu lintas, studi kecepatan sesaat, studi waktu tempuh dan tundaan, studi parkir. Ini bisa jadi apa namanya bagian dari tugas akhir kalau dipelajari, diteliti. Ini penjelasannya sudah asal tujuan untuk mengetahui pola perjalanan seseorang. Ya. Seterusnya bisa dibaca ya materinya. Kemudian ada studi volume lalu lintas,
menurunkan jumlah kendaraan, dari segi kecepatan, memperkirakan distribusi kecepatan jenis kendaraan, dari segi waktu tempuh dan tundaan, dari segi parkir ya, manfaat dan terakhir manfaat kebijakan transportasi. Manfaat transportasinya dari efek pertumbuhan ekonomi, harga akan berpengaruh dan tanah, lahan, pengaruh pada standar kehidupan, hidup dan juga lingkungan. Nah, sudah lebih otomatis. Jadi saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak. Iya. Kasih Pak. Pokok. Stop. Selamat Idul Fitri ya, 14 sampai kira ya. Nah, oke. Oke. Yo, foto ini bisa sudah daftar hadirnya. Recording saya matikan.